Bikin Korea Selatan waktu itu kesulitan nyari identitas nasional mereka. Salah satunya dalam hal kecantikan. We can do this. Okay. And you will look much younger here. Muka bulat Korea ini dianggap melambangkan. Gue tiap bahas Korea, terutama Korea Selatan, pasti ada aja tuh yang komen plus tak plastik, plus tak plastik. Tapi dari sini gue jadi kepikiran, sejak kapan ya Korea Selatan ini identik sama operasi plastik? Gue curiga ini ada sejarah panjangnya. Dan setelah gue cari-cari, ternyata emang beneran ada. Cukup kelam malah kalau menurut gue ini sejarahnya. Ya udah kalau gitu, ayo kita bahas kenapa Korea Selatan identik sama operasi plastik di Learning by Googling. Walaupun Korea Selatan mulai dikenal sebagai ibu kota operasi plastik dunia tuh di zaman modern, di zaman-zaman sekarang, tapi sebenarnya kalau menurut jurnal Plastic Space, the complex historical and cultural influences underlying South Korea's plastic surgery phenomenon, karya Sophie Jin, minat tinggi orang Korea Selatan sama operasi plastik tuh udah ada dari zaman dulu. Kok bisa? Di sini kita harus ingat, kalau Korea ini dari tahun 1910 sampai tahun 1945 dikuasain sama Jepang, dijajah sama Jepang. Abis tahun 1945, abis Perang Dunia II, penjajahan Jepang di Korea berakhir. Tapi tetap masa penjajahan itu ninggalin trauma banget buat banyak orang Korea. Di buku Korea, Old and New, A History, karya Carter J. Eckert, di situ dibilang, tidak ada satu aspek pun di kehidupan orang Korea yang tidak terpengaruh oleh pemerintahan Jepang. Wah, segitunya ya. Belum hilang trauma orang Korea ke Jepang, wilayah Korea Selatan abis itu dipegang sama Amerika. Sebelum nantinya semenanjung Korea ini kebagi dua, jadi Korea Utara sama Korea Selatan. Nah, perpindahan dari dikuasai Jepang terus dipegang Amerika bentar ini akhirnya dipercaya bikin Korea Selatan waktu itu kesulitan nyari identitas nasional mereka. Salah satunya dalam hal kecantikan. How many of your friends have had plastic surgery? 거의 다 했어요. I would say almost everyone, she replied. Kalau menurut NCBI, National Center of Biotechnology Information, operasi plastik pertama di Korea itu terjadi di tahun 1950-an, waktu lagi Perang Korea. Jadi waktu itu, Dr. David Ralph Miller, dokter bedah plastik Amerika, dikirim ke Korea Selatan sebagai bagian dari kampanye yang pengen nunjukin kalau orang Amerika tuh baik ke orang Korea. Iya, kampanye-kampanye menjurus propaganda gitu. Nah, waktu itu ada satu penerjemah Korea, cewek, yang nikah sama tentara Amerika. Terus si cewek Korea ini minta ke dokter Miller buat kelopak matanya dioperasi. Dia minta matanya yang tadinya sipit tuh dibikin jadi lebih bulat. Kenapa? Kalau menurut dokter Miller, di jurnal yang berjudul Oriental Peregrinations, di situ doi bilang kalau waktu itu mata sipit Oriental khas Asia itu sering dianggap nggak ada ekspresi dan penuh intrik. Kayak dianggap mata diem-diem tapi di belakangnya ngerencanain sesuatu gitu. Banyak dianggapnya kayak gitu. Padahal kan apa hubungannya anjir. Dari situlah orang-orang mulai minat buat punya kelopak mata yang kebarat-baratan. Kelopak mata yang lebih ekspresif. Dan dari operasi Dr. Miller itulah akhirnya operasi kelopak mata ganda mulai populer di Korea Selatan. Operasi yang bikin mata orang Korea yang tadinya sipit jadi lebih bulat dan lebih lebar. Lu kebayang gak sih perbedaannya? Nah ini nih contohnya kayak gini. Orang Korea tadinya punya mata kayak gambar yang di bawah. Sipit dan kelopaknya kayak cuma ada satu gitu. Akhirnya mata ini dioperasi biar kayak yang atas, yang ada kelopaknya, jadi double eyelid. Gimana? Kelihatan kan ya bedanya ya? 개인적으로 성형수술을 생각해 보신 적 있으세요? 있습니다. 어느 부위요? 주위에서 하라고 많이 해서 저 주위에서 누가요? 엄마도 하라 그러고 친구들도 하라 그러고 뭐 눈 쌍꺼풀이 없으니까 그래서 쌍꺼풀 하라고 제안을 많이 하는데. Nah dari sini ternyata banyak yang beranggapan kalau dengan melakukan operasi plastik berarti orang-orang Korea ini emang nolak standar kecantikan mereka di zaman dulu. Kenapa nolak? Nah ini balik lagi ke sejarah penjajahan Jepang di Korea. Kalau menurut Ruth Holiday sama Elving Hwang, dua-duanya ini ahli kebudayaan Korea, menurut mereka, penolakan ini terjadi karena orang-orang Korea dulu pengen bikin identitas nasional yang baru, yang bener-bener terpisah dari mantan penjajah mereka, terpisah dari Jepang. Mereka berdua juga bilang, sejak pembebasan Korea di tahun 1945,
banyak upaya dilakukan untuk lepas dari pengaruh Jepang di Korea. Iya, mereka nolak standar kecantikan mereka di zaman dulu karena itu tuh lekat banget sama trauma mereka pas masih dijajah Jepang. Nah, menurut jurnalnya Dr. Millard juga, di situ disebut kalau operasi plastik di Korea sekarang tuh nggak cuma eyelid, nggak cuma kelopak mata, nggak cuma hidung juga. Di zaman modern mulai populer operasi V-line. Operasi apaan tuh? Operasi V-line nih operasi rahang. Buat perbandingannya kita lihat di gambar ini. Ini gambar iklan operasi V-line di klinik Noh Jung Hoon di Korea. Gimana? Kelihatan bedanya ya? Dari yang dagunya bulat dibikin jadi lebih tirus, jadi bentuk V gitu. Padahal secara historis, zaman dulu, kayak di gambar ini nih, gambar cewek zaman dinasti Joseon ini, muka bulat Korea ini dianggap melambangkan kesuburan seorang wanita. Bentuk wajah dan dagu impian lah di zaman dulu ini nih. Tapi sekarang, yang tirus, yang bentuk V, yang jadi idaman. Nah, standar kecantikan muka bulat dan dagu bulat inilah yang emang ninggalin trauma di masyarakat Korea zaman dulu. Sampai akhirnya pengen mereka ubah. Tapi dari sini jadi kelihatan ya, kalau standar kecantikan tiap zaman tuh emang berubah-ubah dan dipengaruhi berbagai faktor. Kalau di kasus ini kan dipengaruhi faktor penjajahan ya. Nah, di saat orang-orang Korea lagi pengen punya identitas baru yang bener-bener lepas dari pengaruh Jepang, masuk Amerika tadi kan, di situ baru unsur-unsur barat berkembang di Korea, termasuk operasi plastik. Dan ya udah, standar kecantikan mereka mulai sedikit-sedikit ngambil standar kecantikan barat. Mata dibikin bulat kayak orang bule, hidung dibikin mancung kayak orang bule. Operasi-operasi ini nyampur sama kulit putih khas Asianya Korea. Dan ya udah jadi deh standar kecantikan Korea yang sekarang. Standar kecantikan yang beda sama standar kecantikan mereka di zaman dulu, tapi juga nggak terlalu kebarat-baratan. Yang pasti dari sini kelihatan ya, gimana invasi, penjajahan, kependudukan, itu bener-bener nyisain bekas di penduduk yang dijajah. Sampai standar kecantikan aja mereka pengen lepas dari yang lama loh. 정말 방학 끝나고 이제 이번에 개강했잖아요. 많이들 바뀌었어요. Nah, itu tadi operasi plastik di Korea Selatan berdasarkan sejarahnya. Dan makin kesini, makin berkembangnya zaman, akhirnya kayak yang kita lihat sekarang. Operasi plastik jadi berkembang banget di Korea Selatan. Dan sekarang marketnya udah nggak cuma orang Korea doang ya. Kalau menurut Washington Post, Korea Selatan sekarang udah punya lebih dari 2.000 dokter operasi plastik. Sampai operasi plastik udah jadi tujuan banyak turis datang ke Korea. Cuan mania ini pastinya. Dan bener, pendapatan dari industri pariwisata oplas ini dari tahun 2009 ke 2012 itu naik 3 kali lipatnya. Jadi sekitar 453 juta dolar per tahunnya. Kalau menurut Bloomberg, turis oplas di Korea itu tuh paling banyak dari Cina, Jepang, Rusia, sama Timur Tengah. Kalau orang Indonesia operasinya ke mana ya? The deep wrinkles here and here, we can do this. Okay. And you will look much younger here. Buat orang-orang Koreanya sendiri sekarang, seiring berkembangnya zaman, melakukan operasi plastik dengan alasan pengen lepas dari trauma penjajahan Jepang juga udah pasti hilang dong. Terutama di kalangan anak-anak mudanya. Jadi, alasan orang-orang Korea sekarang operasi plastik ya emang buat mengupgrade diri aja. Kayak menurut Huffington Post, operasi plastik di Korea sekarang banyak dilakukan di usia 19-29 tahun. Sekarang banyak juga orang tua yang ngejadiin operasi plastik sebagai hadiah kelulusan anaknya. Sebagai penghargaan karena udah bekerja keras selama sekolah. Gue yakin buat yang ini lu udah pada tau lah ya. Tapi inget, nggak berarti semua orang tua di Korea kayak gini. Selain itu, di zaman modern ini juga, oplas juga dilakukan buat nyari kerja. Kok gitu? Soalnya, zaman sekarang manusia makin banyak, nyari kerja makin susah. Akhirnya dipercaya banyak HRD-HRD yang melakukan seleksi awal pegawai dengan cuma ngeliat foto di CV doang. Kalau foto lu oke, seenggaknya lu lolos seleksi pertama. Kalau menurut Dr. Jokun, pendiri Plastic Surgery Center di Korea, dia bilang, masyarakat Korea Selatan sangat kompetitif dan kami dihadapkan dengan penampilan orang-orang lain setiap saat. Karena itu, banyak yang mempercayai bahwa seseorang yang terlihat lebih menarik secara fisik memiliki keberuntungan dalam mencari kerja. Gimana? Lu percaya sama pemikiran ini? Penampilan bikin gampang banget dapat kerjaan,
Atau menurut lu yang penting skill? Silakan komen. Attach your picture to resumes when you're getting a job. Why are looks such a big deal here in Korea? I think it's more competitive than other areas of the world. You can't just have good grades. Yeah, you can't, because everybody has good grades. Everybody has all the credentials. So how are you gonna get ahead of it? Yang menarik, sebenarnya Korsel tuh sempat nggak masuk di 5 besar negara dengan tingkat operasi plastik terbanyak. Kalau menurut Society of Aesthetic Plastic Surgery, di tahun 2019 ada sekitar 11,36 juta operasi plastik yang dilakukan di seluruh dunia. Dan Korea Selatan bahkan waktu itu nggak masuk di 8 besar. Waktu itu peringkat satunya ada Brazil, terus Amerika, Meksiko, Rusia, India, Turki, Jerman, dan Italia. Peringkat 9-nya nggak tahu siapa, nggak disebutin. Tapi yang nggak ketebak nih, sejak pandemi COVID ini, angka operasi plastik di Korea Selatan ini ternyata naik lagi. Dan ini naiknya cukup drastis. Kenapa bisa gitu? Kalau menurut South China Morning Post, ini karena orang-orang di sana mikirnya mumpung semua orang lagi pakai masker. Jadi bekas-bekas luka abis operasi plastik tuh nggak akan kelihatan karena ketutup masker. Dan pas pandemi berakhir nantinya, tada! Mukanya kelihatan tanpa bekas pernah dioperasi. Kelihatan tetap natural. Oke. Makanya di tahun 2020, pas pandemi mulai terjadi, Korea Selatan yang tadinya nggak tahu di peringkat berapa, tiba-tiba naik lagi ke peringkat 4 dalam hal jumlah operasi plastik terbanyak. Tapi nggak kepikiran loh, bener juga ya. Masker bisa nutup luka-luka awal operasi. Gimana? Hajar apa? 내년에 백신이 나오면은 마스크도 벗고 다녀야 되는데 그런기 전에 지금 수술을 하면은 가장 적절하겠다고 생각이 들어서. Oke, sekian dari Mbak Googling kali ini tentang kenapa Korea Selatan identik sama operasi plastik. Ternyata sejarahnya panjang dan menyangkut masalah penjajahan ini ya. Kasihan sih. Kalau lo mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang gak ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir majas itu semua usaha